Lalu aliran-aliran kontemporer nanti adalah ada Wahabi, ada Salafi dan sebagainya. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, aliran Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran yang rasionalisasi di dalam Islam, gitu. Jadi bagaimana mereka ini mengutamakan akal daripada wahyu dan hadis. Ini adalah aliran yang menggaungkan kehebatan akal dan apabila terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang didahulukan itu adalah akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi habli hikmah wal hikmi bis sholihin waj'alni lisana sidqin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita hadir di masjid yang kita cinta ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sekaligus kita talabul ilmi, menambah pengetahuan, wawasan kita. Mudah-mudahan apa kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan ikutnya sampai akhir. Bapak hadirin rahimakumullah, saya masih berbicara tentang aliran di dalam Islam. Sekedar mengulangi, kita aliran yang pertama adalah aliran Khawarij, kemudian Syiah, sekarang adalah Mu'tazilah, nanti kelanjutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu aliran-aliran kontemporer nanti adalah ada Wahabi, ada Salafi dan sebagainya. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, aliran Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran yang rasionalisasi di dalam Islam, gitu. Jadi bagaimana mereka ini mengutamakan akal daripada wahyu dan hadis. Ini adalah aliran yang menggaungkan kehebatan akal dan apabila terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang didahulukan itu adalah akal.
Maka disebut dengan aliran rasionalisme di dalam Islam. Dengan cara berpikir ini, cara berpikir mengedepankan akal, dalam tanda kutip, umat Islam itu mengalami kemajuan di bawah kendali ideologi negara pada saat itu, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah, itu mengalami puncak kejayaan karena menggunakan akal dan logika. Tetapi begitu aliran ini dilarang dan menjadi musuh negara, maka secara perlahan-lahan umat Islam itu mengalami kemunduran. Sampai puncaknya adalah kehancuran Baghdad. Jadi ada sebuah kontradiktif ini. Pada satu sisi, aliran ini membawa kepada kemajuan umat. Melahirkan orang-orang yang bebas untuk berpikir. Tapi pada sisi yang lain, aliran ini juga adalah aliran yang menindas umat Islam jika cara berpikirnya itu bertentangan dengan mereka. Karena para khalifah pada saat itu, Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, menggunakan Mu'tazilah sebagai ideologi negara. Maka orang-orang yang bertentangan dengan cara berpikir Mu'tazilah itu lalu mereka dipenjara dan dibunuh. Ini sebuah kontradiktif. Nah, dalam cara berpikir Mu'tazilah itu, manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya dan perilakunya secara sadar lewat kehendak bebas. Jadi dalam logika Mu'tazilah itu, Tuhan itu sudah memberikan kemampuan pada manusia, yaitu akal, kasab. Jadi manusia itulah yang menentukan baik dan buruk. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu sudah cukup akal. Karena itu, maka masuk neraka dan surganya seseorang itu bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia itu sendiri. Tidak adil jika dalam cara berpikirnya Mu'tazilah, seseorang itu masuk neraka atau masuk surga jika perbuatan itu karena takdir Tuhan. Jadi jika di dalam pemahaman, nanti kita lihat perbandingan dengan Ahlus Sunnah, dalam pemikiran cara berpikir Ahlus Sunnah, nasib seseorang itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Rezekinya, jodohnya dan sebagainya itu, termasuk semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Loh, kalau itu takdir dan kehendak Tuhan, perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka tidak adil jika seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu sudah kehendak Tuhan, itu sudah takdir Tuhan. Maka dia masuk neraka itu karena perbuatan dia. Karena Tuhan cukup memberikan kemampuan pada dia, otaknya itu untuk menggunakan. Karena baik dan buruk itu otak itu, akal itu mampu untuk memilah. Lah cuma nanti kalau cara berpikir Sunni adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah dan sebagainya, itu di luar kemampuan manusia. Salah seorang filosof yang menjadi pegangan juga, walaupun itu muncul belakangan, itu yang
menulis buku tentang Hayy Ibnu Yaqdhan, sebuah novel yang menceritakan seorang anak muda yang dibesarkan oleh serigala, tidak mengenal pelajaran dan pengetahuan dari siapapun, lalu ditemui oleh seorang arif. Nah, orang arif itu bertanya tentang Tuhan, tentang kebaikan dan keburukan. Sang anak ini bisa menjawab. Kalau mencuri itu tidak baik, bohong itu tidak baik. Maka dalam cara berpikir ini, tanpa wahyu pun manusia itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka wahyu itu kepentingannya hanyalah untuk menuntun tata cara beribadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa duhur 4 rakaat? Asar 4, maghrib 3? Itu wahyu. Karena akal tidak bisa menjawab itu. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 4 dan sebagainya? Maghrib 3 dan sebagainya. Hanya di situ wahyu itu. Jadi betapa rasionalnya aliran ini. Bahwa seluruh perbuatan manusia, kegagalan dan keberhasilan itu semuanya itu di tangan manusia, bukan Tuhan. Salah satu tokoh Mu'tazilah kontemporer itu Ahmad Khan dari India itu, Tuhan dengan manusia itu seperti jam dan pembuatnya. Jadi dibuat oleh pabrik jam itu rusak, dan baiknya jam itu tidak ada hubungan dengan insinyur yang membuat jam. Jadi sudah lepas tangan. Lah begitu juga manusia itu sudah lepas tangan Tuhan itu. Jadi sudah manusia diberi kebebasan untuk berbuat. Jadi dia gagal itu karena dirinya, dia berhasil karena dirinya. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah lepas tangan. Itu antara lain cara berpikir Mu'tazilah. Kemudian Al-Quran adalah makhluk. Bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Jadi setiap yang diciptakan itu adalah makhluk. Maka Al-Quran itu juga adalah makhluk karena dia diciptakan. Nah, ini logika Mu'tazilah. Dalam bidang politik mereka ini netral. Dalam konflik Ali versus Muawiyah, Aisyah, Tolha dan Zubair, mereka tidak termasuk tidak terlibat, tidak melibatkan diri atau tidak memihak kepada konflik para sahabat pada saat itu. Mereka golongan yang netral. Ini sekilas tentang gambaran umum dari Mu'tazilah. Nah, pendiri Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha, wafat pada tahun 131 Hijriah, dan Amru bin Ubaid yang wafat tahun 144 Hijriah, yaitu masa pemerintahan Marwan II. Nah, Wasil ini lahir di Madinah tetapi besar di Basrah. Ya. Kemudian dia itu berguru kepada Hasan al-Bisri, salah seorang maha guru sufi pada masa tabi'in. Hasan al-Bisri. Jadi orang kalau berbicara tentang sufi, tasawuf, itu pasti rujukannya adalah salah satunya itu adalah Hasan al-Bisri. Dan yang memiliki konsep tentang puncak tertinggi dari maqam keimanan seseorang itu adalah khauf dan raja, takut dan pengharapan.
Nah, pada saat itu Hasan al-Bisri membahas tentang dosa besar. Bagaimana kedudukan orang yang dosa besar? Nah, menurut Khawarij, orang yang pelaku dosa besar, dia sudah kafir, malah halal darahnya. Itu Khawarij. Sementara Murji'ah bahwa pelaku dosa besar itu mukmin selama dia masih beriman. Nah, Hasan al-Bisri itu berpendapat sama dengan Murji'ah. Pelaku dosa besar itu dia tetap mukmin. Lalu Wasil berpendapat berbeda dengan Hasan al-Bisri, bahwa pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir. Posisinya adalah antara kafir dan mukmin, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Karena berbeda pendapat dengan gurunya itu, lalu Hasan al-Bisri memisahkan diri dari majelis seperti ini. Maka dia i'tazalah, lalu dia memisahkan diri. Nah, orang-orang yang mengikuti Hasan al-Bisri, Wasil bin Atha, itulah yang disebut dengan Mu'tazilah. Jadi orang yang memisahkan diri dari perguruan Hasan al-Bisri, itulah cikal bakal berdirinya aliran Mu'tazilah ini. Jadi poin yang utama itu adalah tentang dosa besar. Bagaimana status orang ini, mukmin atau kafir? Wasil bin Atha adalah berada antara mukmin dan kafir. Maka konsepnya, karena di akhirat itu surga dan neraka, maka pelaku dosa besar itu berada di antara surga dan neraka. Kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka siksaannya tidak sesadis siksaan orang kafir. Kalaupun masuk surga, nikmatnya tidak senikmat orang yang beriman. Jadi posisinya antara surga dan neraka. Itu semua karena logika gitu. Sementara dalam Al-Quran dan hadis hanya dua tempat di akhirat nanti itu, yaitu surga dan neraka. Tidak ada. Tapi Mu'tazilah terutama Wasil bin Atha menerangkan bahwa ada tempat di antara surga dan neraka. Itulah al-manzilah bainal manzilatain. Nah, Wasil bin Atha ini dikenal sebagai intelektual muslim yang aksesis, ya, yang tasawuf gitu. Sampai dengan Amr bin Ubaid, sahabatnya itu, menggambarkan Wasil bin Atha sebagai orang muslim zahid yang mendirikan sholat sepanjang malam. Jadi seorang alim gitu, secara spiritual, orang alim, ahli ibadah, tetapi cara berpikirnya mengedepankan logika, akal, rasional. Juga beberapa kitab yang dilahirkan oleh Wasil bin Atha ini, kitab Tabaqat ini yang terkenal, kemudian kitab Taubah, kitab Manzilah Bainal Manzilah dan sebagainya. Wasil juga tercatat berangkat haji dengan jalan kaki sebanyak 4 kali dari Basrah, gitu, Syria sekarang ini. Gitu. Jadi dari sisi spiritual, ketaatan itu luar biasa, sama dengan dianggap sebagai Mu'tazilah modern atau New Mu'tazilah. Itu adalah
mantan rektor IAIN Jakarta, Harun Nasution. Dianggap beliaulah yang mengembangkan cara berpikir Mu'tazilah di Indonesia. Itu adalah Harun Nasution, yaitu bagaimana umat itu menggunakan akal, mengedepankan akal. Tetapi kalau dalam hal beribadah, luar biasa Harun Nasution, Allah yarham. Dari maghrib sampai isya dia tidak akan pulang, pasti menunggu isya, pasti datang tahajud di masjid. Tetapi akalnya ditantang oleh H.M. Rashidi, cara berpikirnya Harun Nasution. Tapi secara spiritual itu luar biasa. Nah, begitu juga Basir bin Atta ini, secara spiritual itu luar biasa. Tetapi di dalam memahami agama itu betul-betul mengagungkan akal dan rasio. Tadi pemikiran Basir bin Atta sudah. Nah, di sini problem tentang Mu'tazilah ini. Salah satu sisi mereka ini rasional, akal. Tetapi begitu aliran ini menjadi aliran negara, diambil menjadi ideologi negara, maka menjadi aliran yang mengekang kebebasan manusia berpikir. Itu dilemanya Mu'tazilah. Mereka mengagungkan orang akal, pikiran, tetapi begitu pikiran itu bertentangan dengan cara berpikir mereka, lalu mereka mengekang. Mereka menjarakan dan sampai membunuh. Lah itu kan di mana? Itu logika, dilemanya Mu'tazilah. Maka disebut dengan al-mihnah, yaitu screening. Seseorang yang ingin dijadikan pejabat, maka harus dites dulu. Kalau kita dulu pernah P4, Pancasila, pada masa Soeharto. Lah kalau Mu'tazilah, penguasa Abbasiyah itu menyebut konsep al-mihnah gitu. Jadi di screening siapa yang akan diangkat menjadi pejabat harus dites dulu. Tesnya itu adalah tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Hanya itu tesnya. Jika dijawab Al-Quran itu makhluk, lolos. Tetapi jika dijawab Al-Quran itu firman Allah atau kalamullah, tidak akan lolos dan dipenjara. Nah, kita lihat bagaimana kebijakan para khalifah ini tentang orang-orang yang bertentangan cara berpikirnya dengan Mu'tazilah. Saya ingin review sedikit. Pak almarhum Syafi'i Ma'arif itu pernah menyatakan begini: andaikan dekrit Presiden 5 Juli 59, dekrit Presiden, karena pada saat itu pada sidang konstituante itu terjadi perdebatan antara umat Islam dengan golongan nasionalis sekuler dan termasuk PKI tentang dasar negara. Apakah Islam atau Pancasila? Terjadi perdebatan karena sama-sama kuat antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok Islam. Akhirnya Presiden mengeluarkan dekret kembali kepada UUD 45. Ini yang menarik pernyataan dari Pak Syafi'i Ma'arif itu.
andaikan pada saat itu dimenangkan oleh umat Islam pada sidang konstituante itu, lalu negara itu menjadi dasarnya adalah Islam, maka apa kata Syafi'i Ma'arif? Akan terjadi perdebatan, konflik yang tajam dalam diri umat Islam. Kenapa? Islam ala mana ini? Karena dia diilhami oleh Mu'tazilah pada masa Daulah Abbasiyah ini. Jadi begitu Islam itu dijadikan ideologi negara, maka Islam yang mana? Islam Ahlus Sunnah atau Islam Mu'tazilah? Lalu pada saat itu, apakah Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Persis, Islam yang mana? Ini cara berpikirnya Syafi'i Ma'arif, diilhami oleh Mu'tazilah pada masa Daulah Abbasiyah. Begitu negara itu menjadikan sebuah aliran sebagai ideologi negara, maka faham-faham yang lain akan diberangus. Contoh yang saat ini misalnya adalah Saudi Arabia. Islam, tapi Islam Wahabi. Maka yang non-Wahabi tidak akan bisa hidup secara aman, bebas di dalam kendali kekuasaan Wahabi. Nah, ini Syafi'i Ma'arif. Menurut saya itu diilhami oleh Mu'tazilah dan Wahabi di Saudi. Khalifah Al-Ma'mun, ini kebijakannya. Menggeser semua ulama yang tidak sefaham dengan Mu'tazilah. Ada dua tokoh pendukung Mu'tazilah menjadi ulamanya pemerintah, yaitu Ishaq bin Ibrahim sebagai wali kota Baghdad dan Ahmad bin Abu Daud. Ini adalah ulama pendukung Mu'tazilah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian mencabut semua bantuan untuk para guru yang berbeda. Jadi kalau guru itu, ya mohon maaf misalnya, tapi insya Allah tidak akan dilakukan oleh menteri kita Mendiknas Abdul Mu'ti misalnya, yang mendapatkan sertifikasi misalnya hanya guru yang Muhammadiyah, sementara yang NU tidak dapat. Pada masa Al-Ma'mun itu jadi sama juga misalnya di Kementerian Agama dulu, yang boleh menjabat hanyalah dari Nahdien misalnya, sementara yang Muhammadiyah tidak boleh. Itu karena faham agama itu sudah masuk di dalam kebijakan pemerintah, dan itu bahaya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Syafi'i Ma'arif, bahaya. Jadi kepentingan masyarakat dikendalikan oleh kepentingan faham, keyakinan. Mencabut semua bantuan, kemudian menangkap ulama yang membangkang, diborgol, dimasukkan dalam penjara, Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh. Salah satu kenapa sejarah Ahmad bin Hambal itu sangat terkenal karena dia hidup pada masa Mu'tazilah, dan ulama yang paling kokoh itu bertahan terhadap pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ditangkap oleh Khalifah Al-Ma'mun, karena pusat pemerintahan pada saat itu bukan di Baghdad pada masa Al-Ma'mun, di Rai. Maka Ahmad bin Hambal itu dirantai, tangan dan kakinya jalan kaki untuk menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Nah, sepanjang perjalanan itu Ahmad bin Hambal berdoa
hanya berdoa jangan sampai bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun. Di tengah perjalanan, sebelum dia sampai di ibu kota, Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Jadi doa Ahmad bin Hanbal itu dikabulkan oleh Allah. Maka kan itu gempar masyarakat itu. Pemerintahan Abbasiyah itu goncang itu karena ulama besar ditahan, dirantai untuk dipenjarakan dan suruh menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Tapi sepanjang malam Ahmad bin Hanbal selalu berdoa agar tidak bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun kemudian meninggal. Jadi Ahmad bin Hanbal itu tidak dipenjara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, lalu di tengah perjalanan itu bertemu dengan seorang Badui, ya, dan Abu Ja'far Al-Ambari menasihati Ahmad bin Hanbal untuk memperkuat keyakinannya. Imam, jika Anda berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, maka seluruh umat Islam akan berpendapat seperti Tuhan. Tapi jika Tuhan berpendapat Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, maka umat pun akan ikut Tuhan. Dan andaikan Tuhan meninggal karena pendapat itu, maka Tuhan akan mati syahid. Maka itulah salah satu dalam riwayat itu yang membesarkan keyakinan Ahmad bin Hanbal untuk tetap bertahan dengan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, lalu pada Khalifah Al-Mu'tasim lah Ahmad bin Hanbal itu dipenjara gitu. Terjadi dialog antara Ahmad bin Hanbal dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ahmad bin Hanbal tetap berpendapat adalah Al-Quran itu kalamullah. Allamal Quran wa allamahul bayan dalam surat Ar-Rahman. Jadi Al-Quran itu Allah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan makhluk. Lalu sang khalifah itu bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, bagaimana tidurmu semalam? Maka dijawab oleh Ahmad bin Hanbal, saya nyenyak sekali tidur saya. Kemudian lalu saya bermimpi, kata Ahmad bin Hanbal. Apa mimpimu? Saya melihat jenazah Al-Quran. Kemudian lalu saya memandikan Al-Quran itu, lalu saya sholatkan dan saya makamkan. Kata Ahmad bin Hanbal, ngawur kamu, ya, celaka engkau. Apakah kamu menganggap Al-Quran itu mati? Kata Khalifah, kamu menganggap Al-Quran itu mati? Apa jawaban Ahmad bin Hanbal? Kalau Al-Quran itu makhluk, maka dia pasti mati, karena dia makhluk. Makanya saya bermimpi melihat dia mati karena dia makhluk. Akhirnya ya Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuk setiap hari. Dicambuk setiap pagi, itu kurang dari 70 kali cambukan. Dan seorang Al-Ghazali itu sampai pernah menceritakan, pukulan saya ini, jika saya memukul sapi, sapi itu akan jatuh. Dan pukulan seperti itulah saya gunakan untuk memukul Ahmad bin Hanbal. Saking kerasnya pukulan. Artinya betapa sadisnya siksaan yang dirasakan oleh Ahmad bin Hanbal karena berbeda pendapat dengan Mu'tazilah.
Kemudian Khalifah Al-Wasik, gitu ya. Khalifah Al-Wasik ini juga sama dengan Al-Mu'tasim, dengan Al-Ma'mun. Awalnya adalah penganut Mu'tazilah yang ekstrim. Karena itu dia membunuh Ahmad bin Nasir Al-Khuzai. Ini ulama ahli hadis dan ulama yang sangat terkenal dan paling alim pada zaman itu, yaitu bin Nasir Al-Khuzai. Dibunuh oleh Khalifah Al-Wasik. Dibunuh. Nah, ulama Mu'tazilah itu yang bernama Abu Abdullah Al-Arini itu apa? Setelah Ahmad bin Nasir Al-Khuzai dibunuh, berikan darahnya itu untuk saya minum. Coba betapa sadisnya. Hanya perbedaan faham itu, sampai saling bunuh dan darahnya diminum gitu. Itu sejarah, itu fakta. Itulah pertentangan faham di dalam Islam itu. Ini kan hanya berbeda tentang Al-Quran, kalamullah, firman Allah atau makhluk gitu. Saling bunuh dan dibunuh kan? Maka Ahmad Nasir 29 orang pengikut keluarga itu diburu dan dipenjara, dirantai dengan besi, tidak boleh dikunjungi dan tidak diberi makan. Artinya di penjara sampai mati gitu. Ini sejarah, saudara. Hanya karena perbedaan faham. Nah, lalu pada akhirnya Khalifah Al-Wasik ini tobat karena dia berdialog dengan seseorang pada saat itu. Karena dia panggil, karena ulama-ulama itu kan ada yang dicurigai dia tidak Mu'tazilah, pasti dipanggil untuk diinterogasi. Nah, Khalifah Al-Wasik bertanya kepada orang ini, beritahukan kepadaku tentang seruan kalian kepada manusia. Oh, maaf. Jadi orang ini bertanya kepada Khalifah Al-Wasik, beritahukan kepadaku tentang seruan kalian kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah mengetahui namun beliau tidak menyeru kepada manusia, ataukah beliau sama sekali tidak mengetahuinya? Maksudnya itu begini, kalian itu memaksa orang agar orang itu meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, seruan kalian itu, apakah Rasulullah tahu apa enggak bahwa Al-Quran itu makhluk? Lalu dijawab oleh Khalifah Al-Wasik ini, pasti Rasulullah itu tahu Al-Quran itu makhluk. Loh, kalau Rasulullah itu tahu, kenapa Rasulullah tidak menganjurkan umatnya bahwa umatnya itu meyakini Al-Quran itu makhluk? Berarti kalian ini melampaui Rasulullah. Rasulullah kalau kalian anggap bahwa tahu tentang Al-Quran itu makhluk, tapi Al-Quran tidak satu hadis pun yang mengajarkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Loh, tapi kalian kok malah mengajarkan itu, memaksa itu. Berarti kalian melampaui Rasul. Saat itulah Al-Wasik ini lalu sadar, lalu dia tobat, lalu tidak lagi secara pelan-pelan meninggalkan Mu'tazilah.
Khalifah Al-Wathiq, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, Khalifah Al-Mutawakkil itulah yang menghilangkan aliran Mu'tazilah dan mengganti dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, Khalifah Al-Mutawakkil inilah juga yang membatasi ijtihad. Kalau dalam tanda kutip adalah melarang lagi umat Islam untuk berijtihad, kembali kepada mazhab. Umat Islam tidak boleh lagi ijtihad. Sudah cukup ijtihad yang ada. Sudah cukup perdebatan tentang persoalan agama, persoalan filsafat. Sudah selesai. Dihentikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu sekalian, mazhab itu menjadi faham keyakinan keagamaan umat. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil melarang ijtihad, tidak boleh lagi, cukup mengambil ijtihadnya para ulama-ulama mujtahid, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mulai saat itulah mazhab itu menjadi sebuah keyakinan keagamaan, maka beribadah apapun harus berdasarkan mazhab. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil itu. Sebelum itu tidak, karena mazhab juga belum muncul. Karena muncul mazhab 150 tahun setelah Rasulullah wafat. Lalu amalan apa umat-umat sebelum munculnya mazhab? Ya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Sholatnya yang mengikuti sunnah, apa yang ditulis dalam hadis. Tapi begitu Khalifah Al-Mutawakkil itu tidak ada kebebasan lagi untuk ijtihad, cukup mengikuti mazhab. Mulai saat itulah umat itu beribadat berdasarkan mazhab. Jadi itu karena kebijakan Khalifah. Waktunya gimana? Dah cukup apa masih ada? Sudah cukup ya? Atau mungkin ada pertanyaan? Berarti masih ada sekali lagi pertemuan tentang Mu'tazilah, masih ada doktrinnya. Atau karena menjelang puasa nanti saya akhiri dengan Ahlus Sunnah aja, atau ya ini doktrin Mu'tazilah. Atau ada pertanyaan, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, atau sudah cukup, sudah masuk waktu apaan? Oh enggak. Sebenarnya kan setiap pemikiran Mu'tazilah itu kalau dalam menentukan takdir dan itu cenderung pada kan terbagi dalam Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kalau Qadariyah itu cenderung pada Qadariyah. Kemudian sebenarnya ulama-ulama Nusantara, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin juga memberikan penjelasan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu konsep antara Qadariyah dan Jabariyah. Tetapi akhirnya jatuhnya menurut Al-Falsafi, akhirnya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu akhirnya jatuhnya ke Jabariyah juga. Sehingga akhirnya kita itu lebih cenderung pada semua sudah ditentukan oleh pasti. Kita Allah itu dalamnya dan kita hanya wayangnya. Berikut.
Ya, jadi ada dua memang aliran yang berkembang di dalam Islam yang cukup terkenal tentang perbuatan manusia, yaitu adalah Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah itu bahwa semua yang terjadi pada diri manusia itu adalah karena manusia itu sendiri. Kausalitas, sebab akibat. Kegagalan manusia, keberhasilan ya manusia. Surga ya manusia, neraka ya manusia. Tidak ada Tuhan terlibat dalam hal itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum manusia itu sendiri yang merubahnya. Jadi ditentukan oleh manusia. Sementara Jabariyah bahwa semua yang terjadi pada diri manusia itu adalah karena Tuhan, karena Allah. Jadi seperti kapas yang diterbang angin. Karena seluruhnya itu adalah di bawah kekuasaan dan kendali Tuhan. Nah, Mu'tazilah itu mengikuti cara berpikirnya Qadariyah. Nah, nanti pertemuan terakhir Ahlus Sunnah itu berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Bagaimana Ahlus Sunnah? Bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan pada manusia, akal, jasmani, rohani, semua sudah diberikan, gitu. Dan itu potensi, gunakan potensi itu semaksimalnya, semaksimal sampai batas terakhir. Gunakan semua potensi itu, akal dan wahyu itu potensi dipelajari. Tetapi tetap nanti ujung akhirnya itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun manusia sudah berusaha semaksimal, tidak ada lagi melebihi kemampuan itu diusaha, tetapi ternyata Allah menentukan lain. Karena itulah Allah yang menentukan, Rabbul Alamin. Karena Allah sebagai Rabb, maka Ahlus Sunnah ya sudah, berarti itulah kehendak Tuhan. Manusia hanya diberi kemampuan untuk ikhtiar. Keputusan akhir tetap di tangan Allah. Tapi juga saya tidak sepakat dengan Ahlus Sunnah yang ekstrim. Semuanya itu kehendak Allah. Bagaimana Jabariyah, terutama dipengaruhi oleh paham Jabariyah itu, masuk surga dan nerakanya seseorang itu terserah Tuhan, hak mutlak Tuhan. Karena itu jika Tuhan memasukkan pastor ke dalam neraka, maaf, boleh jadi Tuhan memasukkan pastor ke dalam neraka, kiai ke dalam surga, kiai ke dalam neraka, itu hak mutlak Tuhan. Abu Jahal masuk surga, Abu Bakar masuk neraka. Itu logika Asy'ari itu, dan menurut saya itu logika yang kebablasan, karena tidak kembali kepada Al-Quran. Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak melanggar janjinya, dan Allah tidak akan mendoli hambanya. Jadi tidak mungkin seorang yang ibadah, yang hidupnya selalu dalam keadaan baik, berbuat baik, beriman, dan dimasukkan oleh ke dalam neraka. Karena Allah tidak mungkin melanggar janjinya itu, karena Allah tidak akan mendolimi hambanya. Tidak mungkin itu, karena Allah tidak akan mendolimi. Niscaya yang ada pada Allah itu adalah memaafkan, mengampuni, Rahman dan Rahimnya. Karena itu boleh jadi tuh orang, tapi
Tapi saya nggak berani juga kalau ngomong orang kafir itu, karena juga berlawanan dengan surat Al-Bayyinah itu. Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, orang yang berdosa itu bisa akan diampuni oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Karena Allah itu mengedepankan Rahman dan Rahimnya ketimbang siksaannya. Jadi kalau logika Jabariyah tadi, terserah Allah surga dan neraka itu. Orang alim bisa masuk neraka, pendosa bisa masuk surga. Tidak mungkin orang alim itu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bisa jadi pendosa itu masuk surga, karena Rahman dan Rahimnya Allah itu, karena kasih sayangnya Allah. Jadi menurut saya itu tuh logika jalan tengah, logika Al-Qur'annya itu. Tapi nanti kita lihat pada saat pertemuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, logika seperti itu. Apa masih ada lagi? Apa sudah cukup? Oh masih. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan terkait mutazila ini, apabila muncul kembali di era modern, apakah bisa disebut Scientology Islam modern karena berpijak pada akal, pikiran, dan perbuatan seseorang misalnya? Mungkin kayak itu bisa kembali muncul di era modern misalnya. Mungkin namanya bukan Mu'tazilah, tetapi Scientology Islam modern. Ya, di Indonesia itu berkembang kembali cara berpikirnya Mu'tazilah itu, tapi dalam studi Islam itu disebut dengan New Mu'tazilah modern, yaitu pada tahun 70-an yang dipropori oleh Harun Nasution yang saya sebut tadi itu. Beliaulah yang mengembangkan cara berpikir Mu'tazilah. Artinya begini, umat Islam itu jangan berpikir fatalis itu sebenarnya. Fatalis, Jabariyah, jangan itu. Tapi berpikir Qadariyah dulu. Qadariyah dulu. Makanya kita itu harus cara berpikirnya adalah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi kita harus Qadariyah dulu, yaitu Mu'tazilah dulu. Semuanya itu dipikirkan. Gunakan akal semaksimal mungkin. Baru nanti kita Jabariyah. Hasilnya itu serahkan kepada Allah. Hasilnya kita jangan langsung fatalis, Jabariyah dulu. Sudahlah terserah Allah. Jadi lulus tidak terserah Allah. Lah itulah yang dikritik itu. Umat Islam itu terlalu fatalis, terlalu Jabari. Sudahlah, padahal belum maksimal mengeluarkan potensi itu untuk meraih itu. Jadi keluarkan seluruh potensi itu secara maksimal, hasil akhirnya serahkan kepada Allah gitu. Kenapa kita harus menyerahkan kepada Allah hasil akhirnya? Karena kita tidak tahu apakah keinginan kita itu membawa kebaikan pada ujungnya. Jangan-jangan apa yang kita inginkan itu adalah membawa keburukan pada ujungnya. Makanya itulah tawakal itu. Pasrahkan. Saya sudah berusaha, sudah maksimal, sudah berdoa, seluruh jaringan sudah saya lakukan, ternyata hasilnya tidak. Oh, berarti inilah yang terbaik bagi saya. Inilah keputusan Allah. Karena saya tidak tahu, jangan-jangan saya mengejar jabatan, ternyata ujungnya adalah medaeng. Enggak tahu. Ternyata Allah tidak memberikan jabatan itu karena untuk menyelamatkan. Jadi Qadariyah dulu, baru setelah itu kita Jabariyah.
pasrahkan kepada Allah hasil. Nah, maka kalau kita berhenti hanya kepada Mu'tazilah, itu juga fatal. Kenapa? Kalau kita berhasil, kita akan sombong. Oh, ini saya. Tapi begitu gagal akan menjadi stres dia. Kenapa kok tidak begini? Kenapa tidak begini? Stres. Maka kita hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Sudah mau ujian, segala cara belajar dan lain sudah dilakukan. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah, apa yang terbaik gitu. Kalau lulus itu yang terbaik, berarti itu yang saya terima. Kalau tidak lulus itu yang terbaik, saya pasrah, tawakal. Berarti ini yang terbaik untuk saya. Itulah Islam itu gitu. Nah, jadi ini sekedar untuk memahami kerangka berpikir di aliran-aliran di dalam Islam itu. Mungkin sudah cukup ya, karena udah waktunya. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.